rata-rata pengguna Facebook itu nggak bener-bener serius membaca dari awal sampai akhir deskripsi. Iya, harga jenanya dia. Iya. Yang terpenting adalah kita menjelaskan sedikit tentang produk kita. Di situ mungkin bisa juga dikasih nomor WA atau kontak yang bisa dihubungin. Atau mungkin yang pasti pada deskripsi di situ sedikit yang kita sampaikan adalah bikin orang penasaran. Bikin orang penasaran, itu rumus tuh, bikin orang penasaran. Oke. Nah, untuk mereka selanjutnya menghubungi kita, baik itu mungkin inbox atau DM atau mungkin langsung chat WA. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang saya lagi ada di Yogyakarta, tepatnya di Sleman, di atas ya, dekat Kaliurang. Kita akan diskusi bareng suhu ya. Ini beliau. Nanti kita perkenalkan dulu ya. Beliau itu siapa dan apa materi yang akan kita bahas itu seputar jualan online. Pastinya jualan online. Dan saya udah ngelis beberapa pertanyaan di sini. Nanti akan dijawab oleh Kang Suhunya langsung dari Purwokerto. Wah, jadi jauh-jauh dari Purwokerto ke Jogja kita ketemuan di tanggal 20 berapa? 27 sekarang ya? 27 Februari 2025. Oke. Alat 26 Taralat. Oke. Lanjut. Sekarang saya akan memperkenalkan dulu beliau ini siapa dan kenapa saya mau diskusi seputar strategi Facebook Marketplace di tahun 2025 sama beliau, karena beliau sampai detik ini masih bergelut sangat fokus di Facebook Marketplace. Dan traffic utama di mana, Kang? Facebook Marketplace ya? Facebook Marketplace. Belum ya. nyoba yang lain? Belum. Belum mencoba yang lain. Jadi sekarang saya lagi memasukkan unsur TikTok nih. Jadi istilahnya racun-racun TikTok, racun-racun YouTube ya, biar ayo ya, jangan betul. di Facebook doang dong, yang lain. Nah, sekarang kita bahas tentang Facebook ya. Silakan Kang, perkenalan dulu Akang tuh siapa, lalu kenapa Akang pro di Facebook Marketplace. Oke, nama saya Anto. Saya dari Purwokerto. Purwokertonya mana, Kang? Kota? Iya, Purwokerto kota. Kan Akang cerita Purwokerto itu kecamatan yang jadi kota. Iya. Purwokerto Utara ya. Purwokerto Utara. Daerah Bobosan. Mungkin kalau teman-teman dari Banyumas saya yakin tahu. Karena juga masih kategori kota dan juga untuk alamatnya masih mudah sekali dicari. Masih sangat mudah dicari. Jadi pada dasarnya kenapa saya masih saat ini fokus di Facebook Marketplace, bukan karena saya itu tidak tertarik dengan platform yang lain. Cuman karena basic marketing online saya tahunya cuman Facebook Marketplace. Iya, di tahun sampai 2025 ini. Berarti mulai yang masih menarik. Oh, berarti menurut saya. Menurut Akang. Oke. Berarti Akang mulai Facebook Marketplace tahun kapan dan langsung mulainya tuh otomatis apa gimana, Kang dulu? Jadi pada saat awal dulu saya ngiklan di Facebook ya, waktu itu masih Facebook dulu. Itu saya menggunakan beranda Facebook pribadi malah. Nah, singkat cerita ternyata kok nggak optimal. Nah, setelah saya searching di YouTube tentang bagaimana optimasi untuk beriklan di Facebook, otomatis yang tidak berbayar ya. Iya. Kita nyari yang organik. Disitulah saya menemukan ada video YouTube-nya Kang Hamsan Yubi waktu itu. Iya, video saya berarti ya. Nah, dan di situ setelah saya lihat banyak videonya, di situ kok kayaknya ada insight baru nih. Ya, yang selama ini saya cari, karena saya memang senang waktu itu ya hanya tahunya Facebook Marketplace kan. Nah, di situ ternyata ada namanya software ya. Software OneTobut.com ya waktu itu ya. Sama-sama nah, ternyata kok menarik dan akhirnya saya mencari kontak yang bisa dihubungin, Kang. Singkat cerita ketemu admin dan di situ saya melakukan payment di tahun 2018-an awal-awal. Awal-awalan. Nah, waktu itu Facebooknya ya. Jadi waktu itu browser yang kita pakai itu masih Macros, teman-teman. Iya, masih Macros, dan saya pun sangat seneng ya, karena yang selama ini kita manual dan taunya cuma di beranda aja, sekarang kita udah bisa namanya posting iklan di Facebook Marketplace. Tidak cuman itu yang saya dapatkan, tahu bagaimana caranya kita bikin judul, tahu bagaimana kita tuh riset untuk bikin label. Nah, dari hal kecil kita benar-benar diajarin waktu itu. Kenapa? Karena dasarnya saya ini sangat gaptek. Iya. Saking gapteknya tuh gimana dulu?
Saking gapteknya gimana awal-awal? Berarti tahun 2018-19 lah ya. Sedikit cerita tentang background saya. Kalau berbicara untuk di pekerjaan, saya udah beberapa masuk di perusahaan ya. Di perusahaan ekspedisi pun sampai sekarang ekspedisinya juga masih ada. Saya di situ menepati posisi yang bagus karena saya membawai ada 23 cabang. Oke. Nah, karena semuanya dihandle, kita ada namanya tim di bawah kita. Jadi saya secara teknis tidak menguasai, tapi kita ngerekrutmen mereka-mereka yang menguasai. Nah, karena saya terlena dengan hal itu, hal yang sederhana pun seperti halnya perkembangan IT, saya tidak memperhatikan. Disitulah saya merasa diri saya sangat gaptek. Iya. Ya, singkat gapteknya itu pada saat saya berbicara kalau ada login akun yang pakai email, Iya. itu saya udah pasti pusing. Berarti harus pakai nomor ya kan? Nah, karena kenapa? Kalau ada email pasti ada password. Pada saat kita login ke akun apa kayak gitu beda. Misalkan kita login ke akun Facebook nih, pasti kita butuh namanya email lagi kan. Betul. Nah, kalau udah ketemu password, saya pasti di situ lupa lagi. Oke. Udah itu perihal gaptek di tahun 2019. Tapi kan sekarang udah grow ya, udah lumayan. Karena Kang ini mungkin jadi inspirasi nih Kang. Kang berarti kan ngawalin tiba-tiba berhenti dari yang saya tahu Akang tuh udah menjabat di beberapa perusahaan tuh udah tinggi banget saya bilang itu ya. Karena kan menaungi beberapa sektor usaha di bawahnya. Betul. Tapi kenapa memutuskan berhenti dan usaha? Kan itu keputusan yang menurut beberapa orang tuh ini tuh kayaknya gimana sih, kayak bahasa kasar nanti ya kan gitu ya. Kok bisa berhenti? Udah ada anak di perusahaan terus tiba-tiba Akang usaha dari awal banget. Jualan apa Kang? Jadi kalau awal banget Partneran teman apa gimana? saya jualan udah frozen food. Frozen food. Iya. Jadi saya jualan frozen food. Saya waktu itu modal awal 2 kilo ya, karena saya memang mulai dari nol. Jadi saya memang mindset saya dalam mengembangkan sebuah usaha atau memulai sebuah usaha, saya itu memposisikan diri saya seakan-akan tidak punya modal. Karena saya kepingin bener-bener real, bener-bener itu step by step. Saya tidak mau gegabah dalam arti untuk invest langsung banyak, tapi nanti akhirnya menjadi bumerang sendiri buat saya. Jadi capek sendiri malah ya. Betul, jadi gitu ya. betul. Nah, waktu itu karena saya masih juga bekerja di sebuah perusahaan, waktu itu lebih tepatnya saya masih di ekspedisi. Nah, saya sambil tuh ya kan jalan-jalan ya di Wantobut, nah ngiklan-ngiklan sepulang kerja. Bahkan terkadang yang namanya saya semuanya udah maintain secara online. Kalau misalkan di perusahaan kita kan kita ada CCTV setiap cabang tuh, nggak mungkin 23 cabang yang saya cover saya harus datengin satu-satu. Semua udah di maintenance dilihat lewat CCTV. Nah, disitulah di saat saya ngecek kalau ternyata pekerjaan saya nggak ada masalah, di situ saya mulai ngiklan. Jadi nyambi. Betul. Nah, itu penting tuh. Nah, pentingnya teman-teman kalau sebelum kita benar-benar mau keluar, kita tuh harus tadi kayak masih di perusahaan tapi udah mulai nyambi ya Kang ya. Betul. Yang mana nanti ketika udah gaji apa ya istilahnya, gaji bisnis kita ini melebihi gaji utama kita, baru kita boleh keluar, atau setidaknya 5 kali lipat lah ya. Betul. Baru memutuskan keluar. Oke Kang, ini Kang udah bergelut di Facebook Marketplace tuh berarti dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya kan ya? Berapa tahun berarti itu ya? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun kebayang, 8 tahun. Nah, bahkan sampai hari ini masih Facebook Marketplace yang saya cekokin nih, istilahnya saya racuni untuk main ke TikTok, ke YouTube, ke inilah ya, brutal marketing dan integrasi marketing. Oke, ini Kang ada beberapa hal teknis yang mau saya tanyakan. Ini pasti bisa jawab insya Allah ya Kang. Ada tanya gini Kang ya, Kang ini ada pemain Facebook baru nih Kang. Biasanya orang-orang baru main di Facebook Marketplace ya Kang ya, tahun-tahun 2023, 2024, 2025. Atau biasanya 2025 dia baru mulai main Facebook Marketplace. Pertanyaannya gini Kang ya, dia itu udah posting, tapi postingannya itu nggak muncul di Facebook Marketplace Kang ya, dan view-nya itu jelek. Udah searching pakai akun lain dengan keyword itu, tapi nggak muncul produk dia. Satu yang saya pelajari selama ini adalah saya sering sekali dapat masukan khususnya sama Kang Hamsan sendiri. Akun itu harus, meskipun kita pakai bot atau istilahnya robot, tapi kita bikin akun itu tuh seakan-akan akun pribadi kita sendiri. Jadi kita harus ada rawat akun. Nah, salah satu contohnya di sini adalah interaksi. Jadi si akun tersebut nggak cuma kita hajar untuk ngiklan di Facebook Marketplace, tapi kita ada interaksi. Nah, di Wantobut juga sudah ada namanya menu-menu untuk kita bisa interaksi. Jadi tidak harus satu-satu. Karena saya sendiri itu pernah akun ada sekitar akun aktif 400 akun. Nah,
Jadi di situ selain interaksi, ya interaksi biasa seperti kita bikin status, like, komen, kita lihat video dan lain-lain. Nah, itu pun saya lakukan tidak dengan manual, semua udah pakai software. Di Wonderput itu ada menunya, udah otomatis. Nah, karena di situ saya udah menapaki, akhirnya itu yang saya pakai, yang saya terapkan pada saat ada orang mencari kita dan itu kesulitan, berarti salah satunya adalah interaksi. Dan yang selanjutnya mungkin kita pembuatan judulnya yang tidak pas. Judul, ini poin nih Kang ya. Judul. Jadi kalau kita cari ternyata nggak muncul, bisa jadi judul kita nggak pas. Betul. Atau kalau bahasa kerennya itu adalah tidak teroptimasi keywordnya ya Kang ya. Keyword itu kata kunci tadi. Nah terus Kang? Nah setelah judul, deskripsi. Nah kadang orang berbicara deskripsi itu terlalu panjang lebar. Kalau untuk pasar Facebook Marketplace. Panjang lebar? Betul, terlalu panjang lebar. Butuh nggak itu? Sebenarnya tidak butuh. Nggak butuh ya? Nggak butuh. Karena kenapa? Logikanya seperti ini. Rata-rata pengguna Facebook itu nggak bener-bener serius membaca dari awal sampai akhir deskripsi. Iya. Harga jenanya dia. Iya. Yang terpenting adalah kita menjelaskan sedikit tentang produk kita. Di situ mungkin bisa juga dikasih nomor WA atau kontak yang bisa dihubungin. Atau mungkin yang pasti pada deskripsi di situ sedikit yang kita sampaikan adalah bikin orang penasaran. Bikin orang penasaran itu rumus tuh. Bikin orang penasaran. Oke. Nah untuk mereka selanjutnya menghubungi kita, baik itu mungkin inbox atau DM atau mungkin langsung chat WA. Nah disitulah baru kita mengiring supaya si customer itu atau calon customer itu bisa langsung trust kepada kita dan berujung closing. Nah setelah selanjutnya tidak lupa juga kita bikin label. Label atau istilahnya label itu harus kata kunci atau enggak? Kata kunci, harus kata kunci. Deskripsi tadi ada kata kunci nggak? Ada. Oh berarti rumus penting ini sebenarnya yang banyak orang keliru, judul ya judul tok gitu ya? Iya betul. Padahal yang namanya kata kunci itu ada di judul, deskripsi, sama di label atau harus ada di situ tiga itu ya. Harus ada, dan itu sangat penting banget. Kalau misalkan itu tidak ada, itu tidak akan menjadi maksimal hasilnya. Betul. Oke, jadi pertanyaan tadi kenapa nggak muncul? Saya akan pertegas lagi ya. Bisa jadi tadi postingannya tidak teroptimasi, artinya judulnya berantakan. Judulnya itu bukan keyword ya Kang ya? Betul. Keyword itu gampangnya itu adalah kata. Judulnya dikira-kira. Judulnya paling bahaya. Hati-hati tuh judul dikira-kira. Keyword itu gampangnya adalah kata yang orang cari tentang produk kita Kang ya? Betul. Nah, itu bisa cari di Facebook Marketplace-nya, lalu di deskripsi sama di label. Betul. Nah, lalu Kang, biar bisa mendominasi, apakah cukup dengan satu akun? Karena kan gini, ya kita tahu sendiri lah, ini kan Facebook gratis toh ya kan ya. Terus kita cuma punya satu akun. Terus ya kita itu asal-asalan optimasinya dan berharap itu muncul di beranda. Mungkin nggak? Dengan satu akun, keyword asal-asalan muncul di beranda Facebook? Nggak mungkin. Nggak bisa ya. Jadi kita perumpamaan sederhananya, kita kalau berbicara lembar jaring. Lembar jaring ya? Ya, semakin luas jaring yang kita tebar, akan semakin muncul banyaknya kemungkinan. Kemungkinan di sini bisa aja orang cuman sekedar melihat iklan kita, atau orang yang sudah mulai tertarik dengan iklan kita, dan berikutnya adalah orang sudah mulai percaya sama kita dan akhirnya berujung closing. Jadi kalau misalkan kita pengen mendominasi yang namanya pasar, yang kita butuhkan tidak cukup dengan satu akun. Dan yang pasti kalau kita berbicara iklan, tidak cukup yang namanya kita ngiklan pakai manual, pakai tangan. Seberapa capeknya kalau kita pakai tangan. Nah, disitulah kita butuhkan yang namanya adanya boost. Sip, itu. Jadi tadi istilahnya kalau kita mau sebar jaring, kita harus banyak akun. Untuk apa? Jadi pokoknya biar orang ngetikin produk kita itu yang muncul ya itu lagi, itu lagi, itu lagi, dan itu lagi. Iya, benar. Pokoknya ya, kita lagi, dan kita lagi. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih Kang ya. Di tahun 2025, produk Akang itu lead saat ini masih cukup bagus nggak di Facebook Marketplace? Masih bagus. Masih sangat bagus. Masih sangat bagus. Masih. Kan Akang belum pernah coba yang lain. Tapi udah pernah Instagram ya? Kalau Instagram itu pada saat saya di perusahaan ya. Oh iya. Jadi saya tidak pernah untuk di akun IG saya produk itu. Oke, berarti kalau Akang bilang untuk sekarang berarti kan Kang sekarang itu pemasukan utamanya masih dari si produk itu Kang. Betul. Masih dari itu produk itu. Betul. Oke, dan di Facebook Marketplace. Betul. Nah ini masih banyak keraguan orang-orang. Oh saya mau jualan di Facebook Marketplace nih. Oke, tapi produknya ini kok sepi. Karena memang di Facebook Marketplace itu tidak semua produk bisa masuk Kang ya. Betul, itu tidak dipungkiri, dan memang
saya sendiri kenapa saat ini masih saya bertahan di Facebook Marketplace, karena memang produk itu lebih efektif diiklankan di Facebook Marketplace. Itu yang bikin Akang masih belum move on dari Betul. Facebook Marketplace dan berpindah ke si TikTok. Betul. Tapi mudah-mudahan habis ini pindah ke TikTok nih. Oh, harus. Kita harus ngikutin perubahan zaman ya. Betul, oke. Jadi tidak semua produk masuk ke segmen Facebook Marketplace. Betul. Nah. Dan tidak semua produk juga bisa masuk ke semua platform. Sebagai contoh ada IG, TikTok. Jadi semua dari produk itu ada memang untuk platform-platform tertentu. Iya, jadi pasar ramenya gitu ya. Pas ramenya betul. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Bener, oke. Baik, itu untuk kedua. Yang terakhir ini mungkin ini closing aja Kang. Jadi biar durasinya nggak terlalu lama kita ya diskusi ya. Saya pribadi bakal mohon minta kritik dan masukan untuk Wantobut sendiri, kesan-kesan Kang pakai Wantobut gimana, lalu untuk kedepannya Wantobut biar bisa maju seperti apa lagi Kang? Sederhananya kayak gini. Saya sudah berpengalaman menggunakan beberapa boot. Jadi tidak hanya Wantobut aja, tapi yang lain ini maaf nih, ini saya nggak di-endorse nih ya. Iya. Ini kita berbicara pengalaman pribadi. Iya. Di Wantobut kita itu betul-betul diposisikan sebagai keluarga. Di situ kita ada yang namanya grup Telegram sama WA, dan di situ begitu hangat. Kita yang namanya orang yang nggak tech pun, kalau kita udah berbicara, udah gabung, kita bisa belajar langsung sama Kang Hamsan sebagai pemilik CEO, ya, itu juga bisa langsung. Dan kita juga udah ada admin. Jadi kalau misalkan kita kepentok nih, ada masalah sulit, Iya. ya udah kita minta remote. Iya, nggak usah pusing sebenarnya. Nggak usah pusing. Iya, ngapain dipusing-pusing coba? Iya. Kita lebih fokus memikirkan bagaimana produk kita terjual sebanyak-banyaknya, untung sebanyak-banyaknya. Tapi Kang untuk kedepannya nih, kalau seandainya saya kan lagi mikir, saya mau bikin istilahnya tuh mini kelas, tapi isi tutorial-tutorial yang updatean terbaru. Itu menurut Akang bagus atau enggak? Contoh nih, saya mau bikin bagaimana cara main di TikTok, cara main di Facebook Marketplace, cara main di YouTube. Nah, itu saya masukin ke Wantobut sebagai bonus atau sebagai kelas-kelas mini kelas yang harganya 90.000, 145.000 itu worth it nggak? Buat Akang, kalau Akang saya bikin kelas itu bakal ikut apa nggak? Bakal beli apa nggak? Oh, beli ya. Jadi kalau kita berbicara investasi nilai segitu, kita kan pengusaha nih, nilai segitu untuk sebuah ilmu itu sangat-sangat murah. Jadi teman-teman jangan mikirin 150.000-nya atau 99.000-nya ya. Ini ilmu loh. Dengan kita berbicara ilmu, dengan kita ada ilmu itu kita terapkan, uang segitu nggak ada apa-apanya. Karena sampai saat ini yang saya pengguna wantobut.com itu dari zaman Imakros sampai sekarang itu Chrome, baru satu ilmu aja yang itu saya bisa dapat, itu hasilnya udah luar biasa. Dan menurut saya nih, ini maaf nih, kalau kita berbicara namanya harga, saya yakin ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, lebih banyak. Betul. Tapi seperti kekeluargaan di Wantobut saya rasa kok sulit. Dan kita benar-benar diurusin sampai kita benar-benar bisa, dan update terbarunya pun kita pasti dikasih. Jadi pada saat ada update software terbaru, kita juga nggak diminta lagi untuk harus bayar. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut saya sangat worth it untuk teman-teman pada saat memang nanti ada bonus ya. Saya juga menanti-nanti nih. Oke, Bonus nih. ini tuh udah diomongin. Jadi ini sebagai baru, sebenarnya udah wacana forever ya, wacana yang udah lama. Saya mau bikin, jadi teman-teman saya mau bikin video-video. Jadi saya mau ngumpulin video. Nanti video itu saya bakal bikin struktur banget. Dari contoh teman-teman nggak punya produk, gimana cara cari produk ya Kang ya. Betul. Dari nanti terus gimana cara jualan uang paling cepat. Karena memang jualan yang paling termudah untuk saat ini hanya di Facebook Marketplace. Betul, paling gampang. Paling gampang ya. Buat pemula. Buat pemula. Jadi nanti kita ada stepnya tuh, kalau udah cuan di sini kita bakal pengembangannya ngegrowkannya kemana. Betul. Nah itu, jadi beberapa saran buat teman-teman yang nonton, mungkin sekarang lagi kerja atau masih usaha tapi usahanya masih bingung, atau sekarang yang kerja lah, fokus yang kerja. Jangan dulu mutusin buat keluar kerja sebelum bisnisnya udah running ya Kang ya. Betul. Karena kalau kita gegabah langsung keluar kerja, ternyata bisnis kita belum jalan, itu sama aja kita ya apa ya Kang ya? Ya terlalu beresiko kalau kita melangkah dalam sebuah pekerjaan. Benar. Intinya tuh biar kita bisa mikir jernih, kita tuh harus bisa makan dulu. Coba gitu ya. Betul. Kalau kita aja bingung mikirin makan, itu kita mikirin bisnis jadi pusing teman-teman. Nah itu yang selalu pikirkan.
Pokoknya jalankan dulu ini sampai ini gede atau istilahnya udah bisa 2 kali gaji baru memutuskan boleh. Minimalnya adalah di saat kita itu punya sambilan yang memang bisa mencukupi kebutuhan kita. Minimal ya kayaknya. Minimal Banget itu. Oke, mungkin seperti itu. Ada ending closing kan? Ada yang mau disampaikan ke teman-teman dulu? Oke, buat teman-teman nih, kalau misalkan kita berbicara orang yang masih awam, kita butuh yang namanya boot. Kadang kita berpikirnya adalah semuanya itu sulit. Wah, jangan-jangan ini penipuan nih, ya. Kita udah bayar, tapi ternyata nanti kita nggak dapat apa-apa. Wajar kalau teman-teman berpikir kayak gitu, karena saya dulu juga sama persis seperti itu. Mungkin kita tidak berbicara uang yang 99.000 atau 150.000-nya, tapi lebih kepada jangan sampai uang yang udah kita keluarkan dan kecil ataupun besarnya itu juga itu tetap uang, tapi kita nggak dapat apa-apa. Kalau di Wontobut, apa yang kalian butuhkan kalian dapat, meskipun dengan nominal yang tidak begitu banyak. Jadi kalau misalkan ragu, wajar, tapi pada saat kita terlalu banyak ragu dan kita tidak berani memulai hanya untuk nilai uang 99.000 ataupun 150.000, kayaknya mentalnya belum siap jadi pengusaha. Itu ya kan. Berarti cuman harga segitu aja masih makanya saya senang yang benar-benar udah, karena pengusaha itu cuman modal mental ya. Betul. Kalau mentor saya bilang dengkul sama urat. Udah. Oke, mungkin itu aja biar nggak kelamaan. Terima kasih, kita akan sambung di video selanjutnya. Teman-teman yang punya pertanyaan silakan di ini, dan nanti kalau buat tanya-tanya daerah Purwokerto, nih Mas Antoni mau jadi pembina ya Kang ya. Itu next opini, next target katanya gitu. Oke, sampai jumpa, terima kasih, kita sambung. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.